Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim walaupun di media online. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga masih bisa berusaha kembali. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Semoga kita sebagai umatnya bisa mencontoh apa yang beliau contohkan kepada kita semua, insya Allah. Marilah kita buka kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sempurnanya kajian kita, marilah kita membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami dari PDIK di Sidoarjo mengingatkan kepada seluruh jamaah kajian berkah pagi IKADI untuk selalu menjaga kondisi tubuh kita, karena informasi di luar sana pandemi semakin ganas, virusnya semakin bermutasi, kita wajib menjaga kondisi kebugaran kita. Perbanyak makan makanan yang menambah kekuatan kita, suplemen-suplemen, vitamin-vitamin. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pada Ustaz Agus Yunib, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah musallin ala Rasulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Benar kami muliakan dan kami hormati segenap yang hadir dalam majelis kajian berkah pagi di Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, saya mungkin tes suara saya didengar Ustaz Nugroho? Jelas sekali Ustaz. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan membuka halaman 26 Ustaz Nugroho disiapkannya yang saya share kemarin. At-tarhib min kasfil aurah. Ya, jadi ini adalah anjuran peringatan ketika orang itu jangan sampai membuka aurat ya. Atau bisa ancaman untuk membuka aurat. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, dalam diri kita ini ada aurat ya. Tubuh kita ini ada aurat yang harus kita tutupi. Kalau dalam berbagai fikih madzhab Syafi'i untuk laki-laki antara bainas surra wa rukbah ya. Antara pusar sampai lutut. Untuk wanita para ummahat ini lebih banyak lagi yang ditutupi ya. Jadi semua bagian tubuhnya itu adalah aurah kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini adalah salah satu yang memang harus diusahakan ditutupi di dalam atau di luar sholat ya, di luar orang yang bukan mahramnya ya. Dan fungsi daripada al-libas pakaian ini untuk agar kita ketika sholat di hadapan Allah itu dalam kondisi yang terbaik. Ya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua tubuh kita ditutupi ya, dengan kain kafan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, saat kita sholat pun ketika menghadap Allah, dan di luar sholat pun ketika kita di luar orang yang bukan mahram kita, maka kita juga diharuskan untuk menutup aurat itu. Baiklah, kita langsung bacakan halaman 26.
atas atarhib min kasfil aurah, ya. Jadi ancaman untuk membuka aurat, halaman 26. Saya bagi kemarin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman 26 kurang satu lagi, ya. Iyyakum, ya ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Iyyakum wa ta'ariya, ya. Iyyakum, ya. Takutlah kalian semua atau jagalah kalian semua, berhati-hatilah kalian semua. At-ta'ariyah, ya, jangan sampai kalian dalam posisi ta'at, ya. Ariyah itu telanjang. Iyyakum wa ta'ariyah. Takutlah kalian semua dalam kondisi telanjang. Fa inna ma'akum, maka sesungguhnya ma'akum beserta kalian semua. Fa inna maka sak temene ma'akum sertane ira kabeh man wong, ya. Ini makhluk, ya. Man wong la yufariqakum, yang tidak pernah berpisah dengan kalian semua, ya. Ini siapa yang dimaksud man ini adalah malaikat, ya. Jadi malaikat kita itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita malaikat namanya wa malaikatil muqarrabin, ya. Dua malaikat yang dekat, ya. Dalam berbagai bahasan tauhid itu termasuk yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita, yaitu malaikat raqib dan atid. Ayu fariqum, yang mereka tidak pernah berpisah dengan kalian semua, illa indal ghaiti, kecuali ketika kalian lagi buang hajat, ya. Al-ghaid itu buang hajat, ya. Jadi malaikat ini senantiasa mendampingi kita kecuali ketika kita dalam buang hajat. Wa qina yuqdir rajulu ila ahli, dan ketika, ya, qadi, ya, seorang itu laki-laki itu mendatangi atau berhubungan suami istri dengan suami dengan istrinya, ya. Yuqdir rajul, ya. Yuqdi itu nakani sapa rajul wong lanang ila ahli, kepada istrinya, ya, kepada ahlinya. Jadi saudara sekalian, di dua kondisi ini, ya, maka malaikat tidak mendekat, ya, begitu. Meskipun demikian, sangat dianjurkan ketika dalam kondisi ini, ketika hubungan suami istri juga memakai penutup, ya. Oleh karena itu dalam berbagai riwayat sahabat itu ada salah satu sahabat yang sangat pemalu sekali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu beliau meskipun dalam kondisi mandi, itu, ya, beliau memakai pakaian basah. Tidak pernah sampai telanjang sama sekali. Beliau memakai pakaian basah. Karena ketika ditanya kenapa kok pakai itu, kan aku malu dengan malaikat yang mendampingiku. Jadi iyyakum wa ta'ariyah fa inna ma'akum ma la yufariqakum illa indal ghaid wa khina yaqdi rajul ila ahli. Fastahyuhum wa akrimuhum. Fastahyuhum, maka malulah kalian semua. Wa akrimu, dan muliakanlah kalian semua hum, kepada man la yufariqakum, ya, kepada orang yang atau malaikat yang dekat dengan kalian semua. Jadi hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kita sebagai seorang muslim itu punya etika dan tata krama. Tidak saja di luar, ya, bahkan di dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari itu kita harus yakini bahwa Allah senantiasa melakukan pengawasan dengan malaikat-malaikat yang sudah Allah ciptakan untuk mencatat amal-amal kita. Oleh karena itu, ya, ketika kita dalam kondisi bagaimana al-ghaid, ya, mendatangi kakus, kemudian hajat, buang hajat, itu ada aturannya. Ya. Aturannya bagaimana, kemarin banyak sekali, ya. Bagaimana kita dilarang untuk bercakap-cakap, ya, ketika dalam kondisi buang hajat, terus kemudian juga dilarang untuk berduaan, ya. Meskipun sama-sama laki-lakinya, meskipun sama-sama perempuannya, ya. Itu kalau bisa, kalau jangan sampai dilakukan, bukan kalau bisa, jangan sampai dilakukan, ya. Karena itu juga ada aurat-aurat yang tidak sembarangan boleh dilihat oleh sesama jenis, dan itu bisa menjadikan penyebab kerusakan-kerusakan di kemudian hari, yaitu banyak terjadi hal seperti itu, ya. Termasuk di asrama yang banyak orangnya, bahkan di pondok pesantren, itu harus hati-hati begitu, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana akhiruz zaman, ya, ketika datang akhir zaman, khurrima fihi, khurrima, diharamkan fi, dalam akhir zaman. Apa yang diharamkan? Dukhulul hammam, ya, masuk ke dalam hammam. Hammam itu tempat mandi, ya, tempat mandi, ya. Ala dzukuri ummati, atas laki-laki umatku. Bima ziriha, dengan menggunakan kain sarungnya, dengan menggunakan pakaian basahnya. Ada yang mengatakan hammam ini, ya, tempat umum untuk mandi.
mandi bersama-sama ya, kayak kolam renang atau mungkin semacam kalau di Pacet itu ada apa? Tempat air panas begitu ya. Qalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, limadza?" Ya, wahai Rasulullah, kenapa seperti itu? Kenapa hal itu dilarang ya? Qala, beliau bersabda, li annahum, karena sesungguhnya mereka yadkhuluna ala qaumin, mereka masuk ya, ini jamak semua ya. Yadkhuluna, karena mereka masuk ala qaumin, atas kaum uratin ya, dalam kondisi telanjang. Ala waqad la'anallahu nadhira wanzuru ilaihi. Ala, ingatlah, waqad la'ana, sungguh yakti teman la'ana melaknati Allah an-nadhira, orang yang melihat, wal manzuru ilaihi, dan orang yang melihat ya. Tadi rahimakumullah, meskipun sekarang ya kita melihat bagaimana kondisi yang ada di pemandian umum ya. Itu yang mungkin terjadi adalah ketika kemudian sebagian dari kita tidak menyadari ada aurat-aurat yang harus ditutupi ya. Pakai yang laki-laki pakai celana pendek di atas tubuh. Itu sudah jelas kelihatan sudah tidak menutup aurat. Yang perempuan juga demikian ya. Meskipun mereka pakai pakaian renang, diusahakan, saya sarankan pakai pakaian renang yang tidak ketat ya, yang longgar ya. Jangan sampai yang pakai pakaian renang yang tidak menutup aurat, jangan sampai ya membuka aurat, pakai pakaian renang yang kalau bisa ya memang kalau kita ditakdirkan mampu ya ketika mau ke kolam renang itu memang waktunya khusus, yang perempuan ada jam khusus untuk perempuan ya. Tapi ya tetap menutup aurat, yang laki-laki juga demikian. Dan hal ini memang semakin ke sini semakin banyak yang sadar juga, meskipun juga ada yang tidak sadar, tidak menyadari bahwa bagian-bagian tubuh itu meskipun di kolam renang itu ada yang harus ditutup, yaitu aurat. Ini penting sekali saudara sekalian rahimakumullah ya. Jadi Rasul SAW sampaikan ini untuk mewanti-wanti kita, mengancam jangan sampai kita terbiasa begitu ya. Kalau memang ke kolam renang, kalau bisa ya pagi hari ketika nggak ada orang, itu biasanya begitu kan, sedikit sekali. Atau memang kalau kita di kampungnya ada private kolam ya, dari private pool, jadi ada kolam renang khusus yang mungkin itu memang agak mahal biasanya, nyewa villa terus depannya ada kolam renangnya, ada orang-orang yang memang kita di situ hanya orang-orang yang memang khusus ya, mahram yang kita bisa saling sama tahu ya, ketika aurat itu boleh diperbolehkan untuk dilihat ya, dengan anak, dengan suami dan yang lain. Jadi sekalian rahimakumullah, berarti Rasulullah itu jauh-jauh hari itu sudah pernah mengatakan nanti di akhir zaman itu memang akan banyak orang-orang yang berhiburan ke kolam renang segala macam ya, tetapi harus tetap dijaga auratnya itu, jangan sampai kemudian kita membiarkan terbuka. Kalau para ummahat ya, kalau memang beli pakaian-pakaian untuk renang, diusahakan yang sekarang kan sudah banyak modelnya ya, tidak ketat, yang kemudian itu kayak model bagaimana begitu yang bisa menutup beberapa bagian anggota tubuhnya. Alhamdulillah ya, dalam berbagai keterangan ini termasuk kita dianjurkan ya, diancam juga ketika aurat ya. Aurat bagi seorang laki dan perempuan itu ditutupi dalam rangka kita jangan sampai kemudian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Termasuk kemarin kita bicara bagaimana ketika kita dalam kondisi sujud. Untuk mazhab Syafi'inya para ummahat itu di atas telapak tangan, maksudnya telapak tangan yang atas itu termasuk aurat. Makanya kemudian ketika mereka beli ruko-rukonya itu biasanya ada kancingnya yang dimasukkan ke dalam salah satu jari. Para laki-laki lebih fleksibel ya. Aurat mereka antara bainas surah wa rukbah ya, antara pusat sampai dengan lutut ya. Toh meskipun demikian kita tidak diperbolehkan dan tidak diperkenakan, bahkan termasuk kurang adab ya, suul adab ketika kita kemudian hanya pakai celana 3/4 begitu ya, tidak pakai kaos misalnya ya. Meskipun kita diskusi ya, itu tetap notaro, tapi tidak ada unsur kesopanan. Padahal dalam Al-Quran jelas ya, ketika kita mau ke masjid ya, maka kita sangat dianjurkan untuk a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid ya. Ambil pakaian terbaik kalian ketika kamu masuk ke dalam masjid ya. Pakaian terbaik itu apa ya? Pakaian khusus untuk sholat ya. Bukan pakaian kerja, pakai kaos, belakangnya ada tulisan, terus ke masjid. Itu nanti akan mengganggu jamaah di belakangnya otomatis ya. Pakaian terbaik itu apa ya? Pakaian yang bersih, yang suci ya. Jika suci harus dipegang ya, suci badan, suci pakaian, suci tempat
yang digunakan untuk sholat itu 3 suci harus dipegang ya. Kemudian kalau untuk ummahat ya biasanya ada pakaian khusus ya, pakaian khusus berupa rukuh ya. Rukuh itu diusahakan juga tidak terlalu cerah sehingga kemudian mengganggu yang belakangnya atau jamaah yang lain ya. Para ummahat memang ada beberapa yang memang harus dipegang ketika berkaitan dengan pakaian. Termasuk pakaian yang seorang wanita itu tidak boleh yang terlalu ketat, ya, transparan, ya, ketat, transparan, menyerupai laki-laki, misalnya begitu ya. Jadi itu banyak sekali aturannya untuk para ummahat yang intinya Islamnya hadir dalam surat yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, bisa dibuka di surat An-Nur sama Al-Ahzab ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yudain. Wahai para nabi, wahai nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada kaum muslimin, umat-umat para perempuan orang Islam ya. Ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka ya. Jalabibihinna itu jilbab mereka itu sudah memanjangkan. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu agar mereka tidak dilecehkan, tidak mudah digoda, tidak mudah dibully atau dihina atau macam-macam ya, digoda gitu ya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain ya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain, dan mereka juga dengan demikian itu agar mereka mudah diidentifikasi ya. Ayyurafna itu mudah diidentifikasi wala yu'dain, dan tidak dibully, dihina ya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini penting ya untuk para ummahat ya. Para bapak-bapak ini memerintahkan dan mengajarkan anak-anaknya untuk aurat yang perempuan ya. Ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat ya, di luar. Saudaraku sekalian rahimakumullah, untuk para laki-laki ya, libas yang dianjurkan itu termasuk Rasulullah senang dengan pakaian putih ya. Kemudian beliau juga senang menggunakan seperti kayak semacam jubah begitu ya. Memang itu adalah kebiasaan beliau dan itu sudah tertera di banyak hadis. Baiklah, kita lanjutkan. Halaman selanjutnya. Sekarang kita sampaikan tentang ancaman ya, at-targhib ya, at-targhib minal harakah ya. Minal harakati wal tifati fis shalah, halaman 26 yang bawah ya. Jadi ancaman untuk seseorang yang bergerak ya. Ar-harakah itu bergerak ya. Harakah pergerakan. Waltifat itu menoleh ya. Menoleh bis shalah, dalam salat. Kalau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama, ketika salat, qama itu jumeneng, berdiri, itu maksudnya salat. Sapa ahadukum salah siji ira kabeh ila salat maring salat, fal yaskun, maka hendaklah tenang atrofahu ya, anggota tubuhnya. Ya, tenang itu diam ya. Atrofahu, anggota tubuhnya. Wala yatamayal, dan hendaklah dia tidak bergoyang ya. Anggota tubuhnya. Makanya kemudian dalam berbagai fikih, bahasan fikih, ketika dikatakan orang itu batal sholatnya ketika dia itu bergerak ya. Dalam fikih Syafi'i itu 3 kali ya. Ya. Fal yaskun atrofahu, itu maka hendaklah tenang dia atrofanya ya. Jadi anggota tubuhnya. Jadi tidak boleh gerak, terkecuali kalau memang seperti ketika jamaah ya, di depannya ada yang kosong, itu boleh seorang yang di belakangnya itu mengisi sop yang ada kosong di depannya dengan berjalan, itu boleh ya. Jadi kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bisa juga ketika dalam kondisi salat sunnah ya. Salat sunnah kemudian dia bergerak untuk mencari tempat yang di sebelahnya begitu, itu dalam riwayat ada yang memperbolehkannya. Kenapa ketika kita sholat sunnah itu tempat yang berbeda-beda, ya? Itu dari tafsir hadisnya sebutkan agar nanti banyak sekali tempat sujud tanah ini yang menjadi saksi bahwa kita pernah sujud di atas buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang dimaksud gerak ini adalah gerak tubuh ya. Jadi ketika sholat tangannya nggak pernah berhenti, ngukur ya, ada nyamuk, ceblai begitu ya. Saudaraku sekalian, tingkat konsentrasi, tingkat kekhusyuan kita dibandingkan dengan para sahabat sangat jauh sekali. Dalam riwayat sebutkan bagaimana kisah sahabat itu ketika beliau mengalami sebuah musibah ketika habis perang itu ya, kemudian ada anggota tubuhnya terkena panah, maka yang beliau lakukan, saya sholat ya, nanti ketika saya dalam kondisi sholat tolong cabut ya. Padahal mencabut benda yang sudah tercancap dalam tubuh itu adalah sesuatu yang sakit luar biasa, tetapi subhanallah ya, masya Allah juga ya,
ketika mereka itu ingin dicabut senjata yang menancap dalam tubuhnya, itu ketika sholat itu menunjukkan tingkat kekhusyuan yang luar biasa. Ya. Meskipun dalam pemahaman berbagai ulama itu diperbolehkan ketika kita sholat, kemudian kita mendengar sepeda di depan kita itu, kemudian ada yang ngambil, itu kita bisa membatalkan sholat dan kemudian ngurus sepeda itu. Ya. Makanya ketika sholat juga, ketika ada barang-barang atau sesuatu yang menjadikan kita nanti konsentrasi bisa buyar suatu saat, itu zaman dahulu para sahabat ketika dia membawa onta disuruh mengikat ontanya di batang kurma atau di pohon kurma atau di yang lainnya. Jadi nggak boleh, mana kau biarkan ontamu, saya tawakal kepada Allah. Tawakal itu tidak begitu. Ya. Inna azamta fatawakal Allah. Ketika kamu sudah melakukan sepeda kamu kunci, ya, kamu letakkan parkir yang benar, ya, kemudian kamu tak pasrah pada Allah, itu namanya tawakal. Ya. Jangan sampai tawakal itu yang dimaksud, wes sudah saya tawakal, sepeda digeledak itu kuncinya dibiarkan tidak dicabut, itu bukan tawakal. Itu adalah sifat yang tidak diperbolehkan dalam agama kita yang kita cintai. Jadi faida azamta, ikhtiarnya dilakukan maksimal, fatawakal Allah, baru tawakal. Demikian dengan sholat kita ya. Sholat kita ini yang kemudian akan mungkin banyak gangguan ya, apalagi ketika syaitan sudah mendeklar bahwasanya ketika sholat itu dimulai, maka mereka akan mengisi soft-soft ya, mengisi soft-soft yang ada di tengah-tengah ini, diisi ya. Setan itu akan mengganggu. Makanya ketika orang sholat itu, kemudian yang sebelumnya tidak ingat jadi ingat. Ya. Kuncinya tadi hilang, seharian dicari. Kemudian ketika sholat, subhanallah, setan pintar sekali ya. Kemudian menunjukkan ternyata kuncinya di situ. Gitu ya. Ini saudara sekalian adalah ujian daripada kita ketika sholat. Oleh karena itu ya, ketika sholat maka jangan sampai bergerak-gerak ya. Jangan sampai kemudian melakukan goyangan ya. Goyangan yang dilakukan itu ketika siapa? Ya tamayalu, kama ya tamayalu al-yuhudu ya. Sebagaimana bergoyangnya orang-orang Yahudi dalam ibadah mereka. Orang Yahudi kalau beribadah goyang. Coba jenengan persani itu di beberapa YouTube. Jadi mereka itu kayak orang bernyanyi begitu, goyang-goyang gitu. Dalam Islam ya, ketika kita sholat maka kemudian kita hadirkan khudur, hadir kita, hati kita khusyuk ya. Untuk bisa khusyuk dimulai sejak awal sebelum berangkat ya. Bagaimana kita menyempurnakan wudhu kita, bagaimana kita berangkat dengan tenang ke masjid, ya, melangkah kaki, satu kaki diangkat derajat, satu kaki dihapus dosanya oleh Allah SWT. Sampai kita ke masjid, sebelum masuk masjid kita disunahkan untuk sholat, ya, sholat tahiyatul masjid, ya, atau kita sholat qobliyah ba'diyah, ya, sholat rawatib itu, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, setelah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, begitu terus, ya. Kemudian kita ketika sholat kita usahakan, ya, kita sholat itu bersamaan dengan imam, takbiratul imamnya bareng ya. Orang siapa yang bertakbiratul bertakbiratul ihram dengan imam selama 40 kali, maka insya Allah akan dihilangkan sifat munafik dalam diri dari kita. Ini tidak gampang, ya. Makanya kemudian di dalam beberapa ibadah haji ketika sudah di Nabawi itu maka ada namanya arba'in ya, namanya 40 ya, sholat 40 ya, 40 kali ya. Itu bersama imam di masjid, itu namanya arba'in. Ini termasuk fadilahnya juga luar biasa, termasuk fadilah yang disampaikan oleh salah satu hadis kanjeng Nabi bahwasanya barang siapa yang bisa takbiratul imam, takbiratul ihram bersama imam, maka insya Allah dalam dirinya akan dihilangkan dari sifat-sifat munafik. Jadi sekalian rahimakumullah. Jadi orang Yahudi itu mereka melakukan ibadah itu dengan yatamayal. Jadi dengan gerakan-gerakan bayangannya. Fa inna sukunal atrof, maka karena sesungguhnya diamnya anggota tubuh fis shalah, ya, di dalam sholat kita minta mamis sholat, termasuk adalah keutamaan daripada kesempurnaan sholat, ya. Fa inna sukunal atrof, ya, maka sesungguhnya diamnya anggota tubuh di dalam melaksanakan sholat minta mamis sholati, termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi hati kita hadirkan ya dalam sholat kita. Untuk bisa hadir kita berusaha khusyuk. Untuk bisa khusyuk kita sempurnakan wudhu. Kita bisa membaca dengan kemudian mengerti artinya ya. Terutama ketika kita baca Fatihah ya. Fatihah itu adalah rukun qauli dalam salat kita, itu hadir. Jadi benar-benar berusaha menghadirkan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ittifatu fi shalah ikhtilas. Al-ittifat itu menoleh ya. Jadi ada sholat itu yang harus dilihat apa? Ketika kita sholat yang dilihat adalah tempat sujud kita ya. Jadi jangan merem, meskipun dalam keterangan Imam Nawawi itu merem itu diperbolehkan kalau tujuannya untuk mendapatkan kekhusyuan, itu boleh ya.
tetapi dianjurkan melihat mata kita itu terbuka dan melihat tempat sujud kita, ya. Ketika kita menoleh entah itu ke kanan, ke kiri, lihat apa, terus kemudian ke atas, ya. Apa aja yang dilihat itu, ya, maka itu termasuk ikhtilasun, bagian daripada ikhtilas itu godaan dari setan. Yahtalisuhu asyaiton, yang menggoda kepada yang sholat itu musolli, asyaitonu syaitan min sholatil abdi, dari sholatnya hamba. Jadi ketika kita kemudian noleh itu godaan setan, ya. Setan itu pinter sekali, ya. Kemudian seolah-olah ketika ada orang yang baru datang bergabung berjamaah, tiba-tiba tanpa dikomando, ini mata kita kemudian melihat yang bersangkutan, ya. Ini dapat dikomando melihat. Itu berarti apa? Setan lagi mengganggu kita, lagi menggoda kita, ya. Oleh karena kita harus ikhtiar bagaimana sholat ini bisa sempurna, bisa khusyuk, ya. Oleh karena itu termasuk di sini adalah jangan menoleh, ya, melihat ke tempat sujud, ya. Karena yahtalisu syaiton minas sholatil abdi. Jadi ketika kita menoleh itu termasuk godaan dari godaan setan yang mengganggu, ya, mengganggu daripada sholatnya seorang. Wa innallaha, dan inna, sesungguhnya Allah, jadi maka sesungguhnya Allah, wa innallaha, bisa dibuka sebelahnya. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yazal muqbilan, tidak henti-hentinya muqbilan itu menghadap, ya. Jadi menghadap alal abdi, ya. Jadi la yazal muqbilan, tidak hentinya terus menerus, ya. La yazal itu ora ginsir-ginsir kalau bahasa Jawanya. Ora ginsir-ginsir, ya. Atasnya lagi, ya. Muqbilan, ya. Tidak henti-hentinya menghadap, maka digeser ke atas. Alal abdi, atas hamba, bis shalah, ya, di dalam sholatnya, malam yaltafit, selagi tidak menoleh, malam yaltafit, mesti pakai sukun, ya. Ya. Di faida syarafa wajha, maka kemudian ketika dia menggeser atau menggerakkan wajahnya, ya, dengan menoleh, tidak menghadap ke ke matanya, tidak tertuju ke tempat sujudnya, menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ya. Insyarafa anhu, maka kemudian akan tidak melihat, ya, insyarafa itu, ya, menggeser, tidak melihat anhu dari Allah, anhu dari orang yang tersebut. Jadi ketika kita sholat, ya, maka kemudian apa yang disampaikan Rasulullah, la yazalu muqbilan al abdi. Allah tidak pernah menggeser pandangannya, senantiasa terus menerus, ya, melihat kepada hamba yang lagi sholat itu, ya, malam yaltafit, selagi dia tidak tolah-toleh, ya, malam yaltafit, jadi dia tidak menoleh ke sana kemari, ke atas segala macam. Faida sarafa wajah, maka ketika dia gerakkan, geserkan wajahnya, ya, dengan menoleh, insyarafa anhu, maka bergeser dan tidak melihat Allah anhu kepada yang bersangkutan, ya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, belajar sholat untuk khusyuk ini memang butuh perjuangan, ya. Bahkan para sahabat itu dalam berbagai riwayat itu pernah juga yang madul berkaitan dengan permasalahan khusyuk ini. Ya Rasul, saya kalau sholat itu kok seperti ini, ya, ya. Kadang ingat, kadang enggak gitu, ya. Maka kemudian beliau sampaikan, maka ketika kamu dalam kondisi off, ya, tidak ingat dengan apa yang kamu kerjakan, maka segera usahakan kembalikan kepada Allah lagi untuk melaksanakan sholat. Kembalikan kekhusyuanmu, ya, kekhusyuanmu kepada Allah SWT. Jadi rahimakumullah. Ini adalah salah satu ancaman, ya, ketika kita sholat itu tolah-toleh, kemudian sholat itu kita tidak konsentrasi segala macam itu, maka kemudian kualitas sholat kita juga akan jelek, dan kemudian Allah tidak akan melihat. Ketika tidak melihat Allah, berarti sama aja dengan sholat kita itu, ya, memang cuma gugur kewajiban saja, hampir seperti itu, ya, gugur kewajiban, ya. Sholat asalnya sudah dijalankan, ya, tapi apakah diterima oleh Allah, wallahu. Oleh karena itu ketika kita tidak sempurna begini, ya, maka kemudian sangat dianjurkan kita sholat berjamaah. Khusus pada para laki-laki, ya, sholat jamaah di masjid, ya, itu adalah sangat dianjurkan, ya. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisyabin wa istina darajah. Luar biasa. Seperti hanya ketika saat ditanya Rasulullah, apakah kalian ketika satu hari sekali itu mandi, di depan kalian ada sungai, kalian mandi setiap hari selama 5 kali sehari, apakah menjadikan tubuh kalian bersih? Ya Rasulullah, pasti, ya kan? Begitu juga dengan sholat kita, ya kan, berjamaah itu. Kalian mandi, ya,
sholat jamaah itu seperti halnya membersihkan kotoran setiap hari 5 kali, ya. Maka kemudian kotoran daki-daki yang menempel dalam tubuh kita insya Allah kan hilang dan kita menjadi jasad atau orang yang bersih, ya. Itu sama dengan ketika sholat, ya, zuhur kita itu bisa menghapus dosa antara subuh dengan zuhur kita, ya, yang kecil-kecil. Asar kita dengan jamaah itu bisa menghapus antara dari zuhur sampai asar, begitu seterusnya, ya. At-targhib fi sholatil jamaah, ini sudah kita al-targhib, ya. At-targhib anjuran, ya, fi sholatil jamaati di dalam salat berjamaah, wa tarhib fi tarkiha, ya. Wa tarhib dan juga ancaman ketika meninggalkan salat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu lebih utama min salatil fardhi dibandingkan salat sendiri, bisabiin wa isrin dengan 27 apa nih darajatan derajat, ya. Jadi keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendiri itu adalah sabain wa isrin, ya. Itu adalah sebanyak 27 derajat. Meskipun dalam beberapa keterangan kitab yang lain ada sampaikan 25, ya. Tapi dalam hadis Mukhtasar Tarhib ini 27 derajat. Ya. Kemudian saudara sekalian rahimakumullah, sampaikan beliau qala sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya, man barang siapa sholakan salat sapa man al isya ing salat isya bi jama'atain ing dalam berjamaah, ya, yang bawa sendiri, ya. Maka annama maka seolah-olah koma dia berdiri sholat nisfal lail separuh malam, ya. Jadi sholat isya berjamaah itu seperti halnya dia berdiri sholat separuh malam. Wa man sholat dan barang siapa sholat yang sholat as-subha ing sholat subuh, ya, kayak gitu yang seperti itu. Man sholat subha di sholat subuh, ya. Terus kemudian dilanjutkan ma'a jama'atin, ya, bisa diangkat sedikit. Bersama berjamaah, ya, man sholat subha ma'an jama'atin, ya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, fi jama'atin faka'an nama maka seolah-olah sholal laila kullahu, dia itu sholat, ya, seluruh malam. Ya. Faka'an nama sholat al-laila kullahu. Jadi saudara sekalian, luar biasanya sholat berjamaah isya subuh, ya. Kalau isya dijalankan dengan jamaah, ya, maka kemudian itu dia seperti sholat separuh malam, ya. Ketika subuh dilakukan berjamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk, ya. Semalam suntuk tidak berhenti sholat terus, ya. Ini menunjukkan keutamaan ini berarti apa? Tidak gampang. Makanya salah satu daripada ciri khas orang yang dihilangkan rasa munafiknya itu tidak malas ketika menjalankan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini salah satu daripada indikator, ya. Indikator daripada orang itu termasuk dihilangkan dalam dirinya sifat-sifat munafik, ya. Karena sifat munafik itu ada qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika mendirikan sholat, mereka sholat dengan malas-malasan, ya. Yuraunan nas, mereka ingin dilihat manusia, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Dalam waktu sholat yang sekian lama, sedikit sekali khususnya, ya. Dalam sehari yang dikasih Allah 24 jam ini, sedikit sekali kita ingat Allah SWT. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini, ya, kita senantiasa terus mengkaji dari Rasul ini, menjadikan kita lebih banyak meluangkan waktu untuk mengingat Allah. Terutama dalam sholat-sholat kita, ya. Dari sekian menit kita sholat itu mudah-mudahan lebih banyak yang ingat daripada tidak ingatnya. Begitu sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, sholat jamaah isya sama jamaah subuh ini memang luar biasa, ya. Oleh karena itu termasuk itu tadi, ya, tidak gampang, tidak semua orang bisa menjalankan sholat isya dan subuh dengan berjamaah seperti ini, ya. Dalam keterangan hadis yang lain itu banyak sekali fadilahnya yang tidak didapatkan oleh orang yang berjamaah subuh terutama. Bahkan siapa yang berjamaah subuh fahuwa fi dhimmatillah. Itu Bu Yulia Absari selamat. Maka barang siapa yang sholat jamaah subuh, maka dia dalam hari itu akan mendapatkan lindungan dari Allah. Oleh karena itu, ketika bicara tentang lindungan dari Allah, saudara sekalian, insya Allah penyakit pada hari itu akan dihilangkan Allah dari kita, ya. Masalah dalam hari itu, ruwetnya hidup dalam hari itu, kerja kita akan dibikin beres oleh Allah SWT ketika kita menjaga sholat subuh berjamaah, ya. Sholat subuh. Jadi sholat isya dan sholat subuh jamaah ini luar biasa. Fahuwa fi dhimmatillah. Sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saudara Allah dalam
keterangannya lain ya. Inna asqala salatin alal munafikina. Ini saya tadi sampaikan itu saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna asqala salatin alal munafikin, sesungguhnya paling beratnya salat atas orang munafik ya. Iku salatul isya wa salatul fajr. Dalam salat isya dan salat subuh, salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu apa fadilah, keutamaan, pahala yang didapatkan dalam kedua sholat itu, la tauhuma, niscaya mereka akan mendatangi keduanya. Huma itu kembali pada sholat isya dan subuh, walau habwan, meskipun dengan merangkak. Ya. Jadi ketika tahu luar biasanya apa yang ada dalam sholat subuh dan sholat isya berjamaah, tahu fadilahnya segala macam, maka meskipun dalam kondisi sakit dan harus merangkak, dia akan lakukan, ya, melakukan itu untuk mendatangi sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin, ma min, tidaklah ada min salasatin dari 3 orang, ya. Ma min ora ono min salasatin taling telu fi qaryatin ing dalam qarya, desa, kampung, wala badbin, dan di dalam hutan, la tuqamu fihimus shalah, yang tidak didirikan di dalamnya itu salat, ya. Ada orang 3 ngumpul ya, mengadakan kemah bareng begitu misalnya ya di tengah hutan, atau mereka membuat perumahan baru. Sak perumahan nek wong telu ya. Itu mereka baru, orang baru telu, gak sama-sama kenalnya, tapi ini hadisnya kena ya. Jadi ada 3 orang dalam sebuah kampung, ada 3 orang di sebuah hutan ya. Mereka saling satu dengan yang lain saling tahu lah ya. La tuqamu fi musholah, waktunya sholat gak mendirikan sholat ya. Makanya kemarin kan sangat dianjurkan untuk beradzan, meskipun di tengah tempat kerja, di tengah kambing yang lagi diajar. Illa qad istahwadha alaihimus syaiton, sungguh ya istahwada ya akan menguasai alaihim atas mereka syaiton, setan ya. Jadi saudaraku sekalian, ketika ada 3 orang itu kemudian mereka dalam suatu tempat, entah itu di hutankah, di kantorkah, kemudian ini termasuk di kantor ini, Al-Qarya ini maknanya luas sekali ya. Kemudian mereka tidak melaksanakan sholat ya, dengan sholat ini yang dimaksud adalah sholat berjamaah ya. Fi mu'as-sholatu illa qad istahwada 'alaikum syaiton fa'alaikum bil jamaah, maka atas kalian usahakan dengan jamaah. Fa innama, maka sesungguhnya jam ya'kulu dhi'ba minal ghamam ya. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghamami al-qasiyah. Ya'kulu mangan apa adhibu ya, singa ya, harimau macan, minal ghamami dari kambing, al-qasiyah yang dia itu menyendiri ya. Jadi berjamaah itu tujuannya agar kita tidak seperti digambarkan dimakan setan karena sendiri ya. Jadi berjamaah itu kuat. Berjamaah, sholat berjamaah itu menjadikan kita insya Allah sholatnya sempurna 20 derajat ya. Insya Allah ketika kita berjamaah, maka kemudian kita insya Allah terhindar dari ini. Gambarkan Rasulullah. Ya'kulu dhi'bu minal ghamam al-qasiyah ya. Jadi kalau meskipun itu kumpulan al-ghanam, kumpulan kambing sedikit ya, itu tidak mudah bagi seekor singa itu untuk langsung makan. Kalau kambingnya itu sendirian ya tetap langsung dimakan oleh singa. Ya. Begitu dengan kita kaum muslimin, berjamaah itu penting dalam segala hal ya. Berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam kegiatan-kegiatan ya. Kemudian amal jamaah itu bisa dilaksanakan ketika orang itu bisa berinteraksi dengan baik, berkoordinasi dengan baik ya. Kenapa? Karena keburukan ya, as-sayyi'a bin nidham, Abul Hasanah bilang nidham. Jadi keburukan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisir ya. Jadi kita punya ini merasa kaum muslimin itu bagus, iya ajarannya, tetapi ketika kaum muslimin tercerai-berai ya, mereka tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka tidak saling berukhuwah, mereka memperbesar perbedaan, padahal ukhuwah itu salah satu tujuannya adalah mempersempit perbedaan, memperbesar persamaan ya. Terus bertoleransi dengan perbedaan yang ada. Itu ukhuwah itu harus kita tanamkan. Mereka tidak seperti satu tubuh, tidak seperti satu bangunan. Maka kemudian enak aja orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu kemudian mengobok-obok kita ya. Fa innama ya'kulu minal ghamam al-qasiyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bihasbil mu'min minasyaqa wal khaybah ayyasma'al mu'adzin yusawibu bis shalah ya.
Jadi hadis yang selanjutnya itu berkaitan sudah cukup seorang laki-laki itu celaka dan menyesal ketika mendengar muadzin baca iqamah lalu tidak mendatanginya. Ya bihasbil mu'minan syaqa itu ada kecelakaan, wal khaibah ayyasma'a ya, kecelakaan, kehinaan, ayyasma'a yang tongkrungu al muadzina seorang muadzin yang mengumandangkan azan dan qoma yusawibu bis shalah ya. Terus kemudian bisa dilanjutkan di halaman selanjutnya, tidak mendatangi jamaah. Jadi itu termasuk salah satu bentuk bentuk yang kegiatan atau perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Jadi yang terakhir ya, fala yujibu ya, dan tidak mendatanginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna rijalun antar fil jamaati aula ukhriqanna buyutahum. Ini pernah disampaikan oleh beliau ya. Hendaknya beberapa laki-laki itu ya berhenti untuk meninggalkan jamaah atau sungguh akan membakar rumah mereka ya. Jadi beliau sampaikan ketika ada laki-laki nggak mendatangi jamaah itu beliau sangat tidak suka. Bahkan beliau pernah mengancam yang laki-laki nggak mau berjamaah itu mau dibakar rumahnya. Ini ancaman ini menunjukkan beliau sangat tidak suka ya. Ini termasuk juga untuk kita sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita yang berada di atas. Baiklah saudara sekalian, inilah beberapa hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini. Intinya memberikan motivasi kepada kita sekalian ya untuk bisa hadir dalam salat jamaah kita. Untuk para laki-laki ya, kemudian kita menjaga sholat kita berusaha untuk menutup aurat ya, aurat kita ya, ketika kita dalam kondisi yang di depan orang lain dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baiklah, Sanubullah, kita lanjutkan dengan diskusi. Betul, masykurah. Alhamdulillah, Masya Allah. Mengingat kembali ya, pelajaran-pelajaran yang kita pernah dapatkan ya. Sungguh perlu kita renungi ya, apa yang pernah kita dapat, kita remind kembali, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu sholat berjamaah, sholat tepat waktu, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Ya, para jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke tanya jawab, perlu diinformasikan bahwa jika di Sidoarjo, insya Allah setiap hari ada kajian jam 5.30 sampai jam 6.30 di hari Senin ya. Di hari Senin kita membahas tentang Tazkiyatun Nafas bersama Ustadz Ahmad Al-Faizin. Jam 5.30 sampai jam 6.30. Insya Allah Rabu dan Kamis bersama Ustadz Haji Agus Yunif Anwaruddin dengan kitab At-Targhib wa Tarhib dimulai jam 5.45 sampai 6.45 insya Allah. Di hari Jumat bersama Ustadz Fatur Rahman Masrukan LC kita akan membahas tentang kitab Ibnu Katsir jam 5.30 sampai 6.30. Dan di Sabtu Ahad kita akan belajar bahasa Arab bersama Ustadz Farih Marzuki jam 5.30 sampai 6.30. Dan kajian spesial malam hari, insya Allah di hari Senin, kajian pramantu bagi jamaah sekalian yang ingin menikahkan putrinya atau sudah waktunya mencarikan jodoh untuk putra-putrinya. Kajian pramantu mungkin bisa sedikit memberi gambaran. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih mantu yang tepat bersama Ustadz Suhadi Fajrai, motivator nasional insya Allah. Di Sabtu malam jam 19.30 sampai jam 20.30. Di hari Jumat malam Kamis ada kajian pranikah. Ini khusus untuk yang mau menikah. Bagaimana cara bergaul sesuai dengan tata cara Islam, bagaimana cara memilih teman hidup, bagaimana cara mengisi masa-masa muda kita sehingga kita tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Insya Allah diasuh oleh teman-teman kita yang keren, ya Ustaz ya, Ustaz Agus Yunif, dengan Ustaz Tahega. Beliau adalah dosen di Narotama, juga sebagai pakar kebetulan di staf ahli di DPRD ya, untuk
masalah undang-undang, Masya Allah. Dengan satunya dengan Ustadz Rafif Amir, Ketua FLP. Oh, sekarang sudah bukan ketua sekarang ya. Anggota FLP di Sidoarjo. Juga ikut di Dewan Kesenian Sidoarjo, Masya Allah. Nanti kita akan bahas secara detail bagaimana cara kita bergaul dengan lawan jenis. Insya Allah di Jumat malam Sabtu. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, silakan raise hand, dibuka mic-nya. Oh, sudah di chat sudah ada. Sebelum kita ke chat, ada yang tanya secara langsung, bisa raise hand, open mic. Tafadhol, kita belajar bersama, nasihat dan menasihati, insya Allah. Oh, belum ada. Kita langsung ke chat saja, Ustadz. Dari Pak Ismail ini. Assalamualaikum. Tanya Ustadz, mengenai untuk kita tetap konsentrasi dan membuka mata saat sholat tadi. Saat sholat tadi dan melihat tempat sujud, bagaimana kalau misalkan kita sholat ada telepon masuk, HP berdering. Bolehkah kita merogoh saku dan mematikan? Wah, ini sering terjadi nih, Ustaz. Lupa mematikan. Ya, tafadhol, Ustaz. Jazakallah untuk ada pertanyaan daripada Mas Ismail. Yang pertama memang akan sangat mengganggu ya ketika kita sholat, tiba-tiba kemudian ada berdering handphone dari salah satu jamaah yang lain. Kita maklumi itu mungkin karena lupa ya. Nah, untuk diri kita sendiri, mari kita hati-hati dalam hal ini ya. Ketika kita mau sholat, ya, meskipun sering diingatkan oleh takmir ya, tolong di mute, tolong dimatikan ya, di off-kan handphonenya. Tapi memang ada saja yang masih kelupaan. Untuk diri kita, mari kita berhati-hati agar kita tidak mengganggu. Bagaimana kalau sampai kemudian dirinya keras dan itu mengganggu? Apalagi ringtone-nya bukan ringtone yang Islami. Ketika dering itu suara dangdut. Luar biasa ini, pernah kita dengar itu ya. Di tengah kita lagi asik berjamaah gitu ya, kita lagi khusyuk berjamaah, tiba-tiba terdengar suara dering telepon dangdut begitu, itu sangat mengganggu sekali. Kalau sudah seperti ini apakah diperbolehkan? Diperbolehkan ya, karena itu salah satu bentuk daripada kita mencegah kemudaratan lebih banyak ya, mematikan HP kita ya. Tetapi kalau sekedar di-off-kan begitu akan telepon lagi ya. Gitu kan. Jadi ini kalau sudah seperti itu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai melakukan itu ya. Nggak tahu kita punya catatan dosa bagaimana sampai membuyarkan konsentrasi satu masjid ya dengan jaring HP kita yang sangat tidak elok didengar di dalam masjid kok ada dangdutan. Itu memang pernah terjadi tentu. Itu oleh karena itu ringtone-nya ya jangan sampai ringtone dangdutan begitu aja. Ringtone ngaji ya. Itu ngaji juga kalau di kamar mandi. Mas Ismail ini tidak ringtone dangdut, Ustaz. Tapi lagu-lagu yang milu-milu. Ya, mungkin dibuka saja itu sesuatu yang sering kita dengar itu akhirnya akan terinternalisasi dalam pikiran kita tanpa sadar itu akan menjadi menjadi semacam mindset ya. Jadi dulunya tidak hafal lirik-lirik lagu. Karena kita punya teman, kita punya ringtone yang sering melantunkan itu. Akhirnya tanpa sadar ketika lagi longgar itu mulut kita tiba-tiba mengikuti itu. Sama dengan manusia itu sifatnya meniru ya. Mari kita rubah ringtone-nya menjadi ringtone yang lebih islami lah, lebih bagus. Insya Allah bisa. Atau ketika berbunyi dibuka saja Ustaz ya. Ketika kan mereka mendengar kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tahu orang ini sholat gitu ya. Ya pokoknya itu segera dihentikan ya. Dihentikan bagaimana caranya itu diperbolehkan ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah ya. Mas Ismail ini kalau dering ini kan mesti wah ini order ini. Emang nggak kira. Itu saja. Nggak, mengganggu ya, mengganggu konsentrasi. Mudah-mudahan kita mulai dihindarkan. Ketika sholat sudah coba konsentrasi dalam waktu yang ke pertanyaan berikutnya, kita pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Ahmad. Assalamualaikum. Ini pertanyaan bagus sekali, Ustaz. Bagus sekali. Bagaimana menyikapi perbedaan mazhab yang dianut oleh masing-masing orang dan hal ini terkait dengan ukhuwah Islamiyah yang sulit untuk dipadukan karena masing-masing punya prinsip. Wah, sama ini bagus sekali, Ustaz. Ustaz. Jadi saudara sekalian, ketika kita bermadhab yang berbeda, maka kita harus yakini bahwasanya Al-Quran sudah menjembatani itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah kualitas hubungan persaudaraan kalian. Oleh karena itu ketika perbedaan mazhab itu masing-masing kita harus saling menghormati ya. Oh ternyata dengan mengaji itu kita akan lebih banyak tahu dia memakai mazhab
Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, yang 4 mazhab yang muktabar itu ya, meskipun juga ada beberapa yang lain ya, itu sangat menjadi kita tahu. Akhirnya artinya menjadi longgar ya. Jadi prinsipnya tadi ya, jadi kita itu memperbanyak persamaan, memperkecil perbedaan dan bertoleransi terhadap perbedaan yang ada dalam kaum muslimin ya. Kalau sama-sama punya dalil hukumnya, kita hormati. Jangan sampai sedikit-sedikit kemudian kita membid'ahkan, mengtakfiri, mengkafirkan ya. Itu sangat dilarang. Jadi kalau kita itu mengkafirkan saudara kita yang muslim yang lain, itu nanti bisa kembali kepada diri kita sendiri ya. Oleh karena itu dengan mengkaji, memperbanyak ilmu, ngangsu kawruh terus akhirnya kita paham, oh ternyata beliau ini bermadhab seperti ini. Oh ada yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, oh itu madhabnya seperti ini. Ada loh ya. Kemudian dalam sholat jamaah itu senama akadanya, oh dia memakai landasan seperti ini. Kita harus saling menghormati itu ya, karena semua dari kita ini diperbolehkan ya menggunakan salah satu dari mazhab yang muktabar itu untuk kehidupan ibadah kita sehari-hari gitu ya. Dan bahkan juga diperbolehkan pindah mazhab gitu ya. Ketika dalam salah satu amal ibadah itu memang tidak memungkinkan menggunakan mazhab tertentu. Seperti misalnya begini. Ketika orang dalam kondisi haji ya, kemudian dia melakukan tawaf ya. Tawaf itu kan uyal-uyalan dulu ya. Kalau sekarang enggak ya. Dan sangat dimungkinkan juga tersentuhnya kulit laki perempuan yang bukan mahram itu ya, sangat dimungkinkan. Dan itu kalau mazhab Syafi'i yang dipakai saklek itu jelas batal ya. Padahal tawaf mengharuskan kita untuk senantiasa menjaga kesucian. Salah satu batal yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i itu adalah batal ya, tersentuhnya kulit tanpa aling-aling ya, laki perempuan sampai lada. Seperti itu akhirnya menggunakan mazhab Hanafi dan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Berarti derajat Al-Quran itu lebih tinggi, Ustaz ya? Iya, Al-Quran dan As-Sunnah itu kemudian kenapa sih kita harus bermadhab? Seperti itu kan nanti bahasanya. Ya karena kita semua dalam agama kita ini bisa tahu agama ini dari guru-guru kita ya. Jadi kita ini diajarkan oleh guru-guru kita, para masyayikh kita, dan mereka belajar itu dari terus sampai kemudian kepada para salaf sholih, kepada para tabiin, terus kemudian para sahabat dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi contoh-contoh pengerjaan atau pelaksanaan syarat dan ibadah dalam agama kita ini sudah dicontohkan oleh para guru kita dari guru-gurunya ya. Dan sampai kemudian kenapa tidak langsung Al-Quran hadis? Kita semua ini tahun berapa hidup kita gitu ya. Jadi kita ini tahun berapa hidup kita. Jadi dulu mereka itu para ulama-ulama. Dan untuk menjadi seorang imam mazhab tidak main-main. Dia harus hafal Quran. Dia harus hafal ribuan hadis. Ya. Dia harus paham tentang ilmu falak, ilmu mantek, ilmu segala macam ilmu-ilmu tentang Islam ya. Termasuk bagaimana asbabul huruf, asbabun nuzul Al-Quran, asbabulnya sebuah hadis dan yang lain. Insya Allah itu kita sudah benarlah para ulama kita mengajarkan kita sampai berislam seperti yang saat ini. Allah alam. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak perlu memperdebatkan sesuatu yang tafsiran saja, tapi yang wajib itu perlu kita perkuat. Banyak persamaannya daripada perbedaannya. Insya Allah begitu. Kecuali untuk hal yang pokok, Sanugroh ya, hal-hal yang usul kita monggo saling untuk menghormati ya. Tetapi untuk hal yang pokok, kalau memang tidak sama ya memang sudah tidak sama. Yang satu bisa katakan benar, yang satu salah. Contoh hal yang pokok ya, kita sholat satu hari 5 kali. Kok tiba-tiba ada mengaku muslim tapi sholatnya 3 kali. Ya, itu berarti sudah berbeda dalam hal yang pokok. Maka itu sudah termasuk batasan sudah menyimpang ya, menyalahi aturan. Kita sholat menghadap ke kiblat. Tiba-tiba ada orang sholat menghadap ke, saya mengikuti sholat menghadap ke Masjidil Aqsa misalnya begitu. Itu sudah batas yang menyimpang. Nabi kita Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada nabi yang lain, si Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Itu sudah berbeda dengan kita ya. Nggak bisa bersatuan. Itu bukan sudah di luar Islam. Prinsip ya, sudah prinsip ya. Sudah hal yang prinsip dan pokok itu dia bisa berbeda. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Waktu kita tinggal 2 menit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ini dari Bu Siti, Ustaz ya. Ada 2 pertanyaan. Tadi disebutkan bahwa dalam sholat tidak boleh goyang. Namun jika saat wiritan apakah diperbolehkan? Pertanyaan kedua, Ustaz, mohon penjelasan tentang rukun qauli. Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Jadi dalam sholat kita tidak boleh goyang. Dan hadisnya sudah jelas seperti tadi. Kalau Imam Syafi'i itu memberikan toleransi sampai 3 goyangan berturut-turut ya, orang yang menggerakkan itu bisa membatalkan sholat kita.
ya. Dari kita harus perjelas itu supaya nanti kita jangan sampai kita sholat ya namanya apa ya? Namanya gangguan itu kan mesti ada ya. Setan itu mesti mengganggu. Oleh karena itu kita harus jaga itu. Terus kemudian bagaimana dengan rukun qauli sholat itu antara lain adalah kita membaca Fatihah, yaitu rukun qauli. Ya, membaca Fatihah itu harus benar-benar terus sekalian jangan la sholata liman la bi Fatihatul Kitab. Tidak dikatakan sholat ya. Sholatnya tidak sempurna ketika tidak dibacakan Al-Fatihah kitab Al-Qur'an. Fatihah yaitu Al-Fatihah. Jadi itu benar-benar diusahakan. Oleh karena itu bacaan Fatihah kita harus benar ya. Diusahakan benar ya. Terus belajar untuk membaca Fatihah yang benar, mengerti maknanya ya. Makanya sebagian ulama itu tidak memperbolehkan seorang yang baca Fatihahnya bagus bermakmum kepada yang Fatihahnya jelek dan seterusnya. Insyaallah itu Allah alam. Insyaallah besok ya. Insyaallah besok kita mempelajari makna Al-Fatihah ya dengan Ustaz. Ya. Monggo nanti kalau khusus masalah itu nanti kita akan buka kajian khusus tentang fikih tadi, fikih dasar itu Bu. Nanti anak-anak di pondok itu juga rukun qauli, rukun fi'li itu nanti kita ajar. Ya, insyaallah besok Ustaz ya. Dari pertanyaan di nomor 1 tadi Ustaz, saat wiritan apakah diperbolehkan goyang? Enggak masalah ya. Kalau la ilaha illallah mesti bergoyang saja. Boleh. Jadi dengan di luar sholat ya kita boleh melaksanakan misalnya sholat wiritan sambil asalkan yaitu tadi tetap menjaga adab ya. Kalau sampai joget-joget itu kemudian apa itu juga enggak diperbolehkan. Tetap ada. Siap. Ya alhamdulillah. Ini pengumuman sekali lagi kepada para jamaah sekalian apabila berkeinginan untuk lebih cepat menerima akses informasi tentang kajian IKADI bisa bergabung di grup WhatsApp kajian PDI IKADI Sidoarjo. Undangan sudah saya sebar di chat, tafadhol dilihat dan silakan bergabung. Mudah-mudahan atas bergabungnya kita bisa semakin mempererat tali silaturahim, juga saling ingat mengingatkan itu sering kita laksanakan. Insya Allah. Ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Fauri, Bapak atau Ibu Fauri ini. Apakah kajian ini bisa dilihat kembali di YouTube, Ustadz? Kalau ada di channel apa? Oh, insya Allah ada. Bagian saya menjawab ini. Ya, insya Allah di IKADI Sidoarjo Official Channel atau diketik saja IKADI Sidoarjo Channel gitu. Insya Allah sudah keluar. Gitu. Yang belum diupload kajian kemarin dan hari ini, insya Allah hari ini langsung saya upload. Insya Allah bisa dilihat kembali. Yang lebih sering dilihat kalau bisa yang bahasa Arab, ya. Pelajaran bahasa Arab itu kalau bisa diulang-ulang. Karena besok hari Sabtu dan Ahad kita akan belajar bahasa Arab dari dasar. Kita kebiasaan baca Al-Quran, tapi bahasa Al-Quran kita belum bisa. Jadi perlu dipertanyakan. Ya, insya Allah demikian. Dari Pak Ismail, kemarin ada yang sempat bertanya, tapi belum dijawab. Katanya Ustaz Hugo mau dijawab di grup kajian. Mohon kalau tidak bisa dibahas, tidak perlu dijanjikan. Karena tidak ditulis kembali pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan mana ini? Lagi. Mohon yang kemarin yang mau dipertanyakan ditulis kembali saja. Jadi langsung direspon karena Ustadz Suhadi, Ustadz Ahmad Al-Faizin, Ustadz Agus Zunib sudah berada di grup. Jadi tafadhol saja langsung dipertanyakan di grup. Insya Allah demikian, mudah-mudahan menawa berkah. Kita tadi memulai jam 5.47, kita sudahi jam 6.47. Kita tafadhol sebelum diakhiri Ustadz, monggo dibacakan doa dulu. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri ada sebuah hadis yang perlu saya sampaikan. Riwayat dari Abu Darda, man maka fitul matin. Barang siapa yang berjalan di dalam kegelapan malam. Al-lail fitul matil lail. Aduh berikan gawe. Laqallahu azza wa jalla bin yaumil qiyamah. Ke masjid di kegelapan malam ke masjid, maka kemudian akan diberikan cahaya Allah SWT ketika nanti ketemu Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bersemangat dalam menjalankan ibadah kita. Ala dunia wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma fa'alna ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin.
Allahumma ja'alna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami yang hadir dalam majlis ini ya Allah senantiasa khusyuk dalam salat kami. Ya Allah jadikanlah salat sebagai solusi dari kehidupan kami. Ya Allah jadikanlah hati kami senantiasa senang menjalankan salat-salat dan beribadah kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah jadikanlah lidah kami ketika nanti malaikat Israel datang menjemput kami. Lidah kami mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah matikanlah kami mati husnul khatimah. Ya Allah matikanlah kami mati husnul khatimah. Ya Allah matikanlah kami mati husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu besok di pukul 5.30 insyaallah dengan Ustadz Fatur Rahman Masukan. Insyaallah link akan kami share kemudian. Insyaallah. Okay. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup ya.